Bersama Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, Wagub Rano melihat langsung kondisi pasca kebakaran yang melanda gedung Bapenda DKI Jakarta. Wagub Rano juga menyebut ASN Bapenda DKI akan bekerja di suku dinas wilayah selama masa perbaikan bangunan. Pemprov juga telah menemukan gedung pengganti untuk menampung pegawai Bapenda DKI Jakarta lainnya. Sementara terkait mekanisme penyelidikan penyebab kebakaran, Pemprov DKI menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Tapi alhamdulillah sudah ditemukan gedung untuk dipindahkan beberapa BD. Cuman di sini ya untuk operasional yang lain ya untuk sementara stop dulu, gitu loh. Ada olah TKP lanjutan yang akan dilakukan? Oh, ini kan udah masuk, polisi udah masuk, makanya kita di luar aja, kita ikutin mekanismenya. Kondisinya separah apa Pak kalau boleh tahu? Sebetulnya kalau kondisi dalam kita tunggu aja, ya kita tunggu tunggu polisi aja. Ya. Cuman ya tentu kita harus lebih waspada. Ya. Gawai dialihin kerja kemana Pak? Sudah ada tempat, udah ada tempat. Ada kendala pas olah TKP nggak Pak? Nggak ada masalah. Kita database juga ada save, ada apa namanya, ada bed. Pak Gub sudah mengarahkan yang memang belum ada itu bisa di WFA dulu atau bisa di split di beberapa sudin. Oke. Nggak, tetap nanti kita udah dibagi saja udah. Ya, di waktu berbeda, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut kebakaran gedung Dispenda Jakarta berdampak pada pengaturan lampu lalu lintas DKI Jakarta. Karena salah satu ruangan yang terbakar adalah milik Dinas Perhubungan, namun data perpajakan tersimpan aman karena sudah sistem digitalisasi. Sedangkan hal yang berkaitan dengan data perpajakan sama sekali tidak menghadapi masalah karena sudah digitalisasi. Sehingga dengan demikian untuk hal yang berkaitan dengan kepentingan atau keperluan penarikan pajak dan sebagainya oleh Bapenda tidak terganggu. Yang memang akan sedikit terganggu dalam beberapa hari ke depan ini adalah hal yang berkaitan dengan pengaturan di Dinas Perhubungan, terutama di perempatan yang menggunakan traffic lights. Kan memang kadang-kadang bisa diatur dari jauh, bisa otomatis. Dan beberapa nanti kami akan tebelin dengan orang yang secara langsung bertugas. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo semakin meluas. BNPB mengerahkan helikopter waterbombing dan drone air untuk memadamkan lokasi kebakaran yang sulit dijangkau. Mundur. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo semakin meluas hingga ke jalur lingkar Kaldera Tengger dan mengarah ke Bukit Watangan Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Probolinggo. Awas ya. Pas. Angin kencang dan vegetasi mengering membuat api terus membesar dan berkobar hingga membuat petugas kesulitan menjinakkan api. Ratusan petugas gabungan dan relawan masih terus berupaya memadamkan api. Untuk medan ekstrim yang sulit dijangkau melalui darat, petugas mengerahkan 2 unit helikopter waterbombing dan drone air. Akan ready waterbombing untuk pemadaman itu baik yang dari potensi maupun dari BNPB atau dari TNI Angkatan Laut. Mudah-mudahan dengan adanya penggunaan waterbombing ini pada hari ini juga bisa dapat terlaksana. Diharapkan dengan penyiraman dari udara, api segera bisa dijinakkan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi Ainis melaporkan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mengecek langsung lokasi kebakaran di Taman Wisata Gunung Bromo. Emil juga langsung menggelar rapat koordinasi untuk mencegah kebakaran kembali meluas. Kebakaran di Gunung Bromo yang terus meluas membuat Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak langsung mengecek lokasi. Emil pun menggelar rapat koordinasi yang tidak hanya membahas soal kebakaran tetapi juga mitigasi hadapi bencana. Pemerintah daerah Jawa Timur pun hingga kini terus mengerahkan helikopter pengebom air dari BNPB untuk menjangkau medan curam.
Dan saat ini seluruh pintu masuk wisata Gunung Bromo resmi ditutup demi keselamatan pengunjung. Ini bukan lahan garapan di sini. Ini kan bukan lahan garapan sebenarnya. Jadi nggak ada alasan untuk orang bercocok tanam kemudian membakar. Nah, yang kita khawatirkan adalah memang orang yang sedang mungkin berkunjung, ya kalau penduduk setempat insya Allah tidak. Tapi ini yang kemudian diantisipasi dengan melakukan pembatasan masuk keluar masuknya orang untuk sementara waktu. Ya, sementara itu pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah kini kian meluas. Seiring musim kemarau dan cuaca panas, kobaran api menjalar ke permukiman dan nyaris melalap rumah warga. Asap pekat disertai kobaran api terjadi di lahan gambut di kawasan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Petugas harus berjibaku di tengah asap pekat untuk menghentikan laju api. Gas, 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 gas! Pol! Cuaca panas dan kencangnya tiupan angin membuat api mendekati permukiman hingga hampir menyentuh rumah warga. Mendapat laporan dari warga, tim Satgas Karhutla segera mendatangi lokasi untuk melakukan pemadaman. Setelah berjibaku selama sekitar setengah jam, petugas akhirnya berhasil menjinakkan kobaran api dan rumah-rumah warga pun berhasil diselamatkan. Kesulitan kita Pak Kabitnya sumber air ya. Sumber air yang sudah 3 minggu ini memang tidak ada hujan sehingga memang sulit untuk sumber air. Sehingga kita hanya mengandalkan melalui mobil damkar yang secara estafet kita lakukan melalui embung-embung yang sudah kita sediakan sampai titik apinya. Munculnya api diduga dipicu unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat. Jumlah titik api baru dan kebakaran lanjutan terus bermunculan. Kondisi ini tidak sebanding dengan jumlah personel yang ada. BPBD Kota Palangkaraya kini menambah kekuatan personel lapangan dengan merekrut 6 kelompok relawan pemadam kebakaran. Hingga saat ini tercatat 164 kali kejadian karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai lebih dari 162 hektar yang tersebar di 4 kecamatan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ya, kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan lahan gambut di Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Minimnya ketersediaan air dan kencangnya tiupan angin membuat petugas gabungan kesulitan memadamkan api. Kebakaran hutan dan lahan gambut terjadi di Desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi sejak 3 hari terakhir. Petugas gabungan Satgas Karhutla Provinsi Jambi yang terdiri dari BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat peduli api terus melakukan pemadaman, baik melalui jalur darat hingga menggunakan waterbombing. Data sementara kebakaran hutan dan lahan gambut milik masyarakat yang berdekatan dengan hutan produksi ini mencapai 15 hektar. Minimnya ketersediaan air dan kencangnya tiupan angin membuat petugas gabungan kesulitan memadamkan api. Petugas menyatakan terkendala sulitnya menjangkau titik api, jarak tempuh yang jauh, serta terbatasnya